Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan membahas peluang pada kegiatan 10.2 peluang teoretik. Materi yang akan kita bahas sesuai dengan buku paket ini yaitu pengertian peluang teoretik, ayo kita amati, ayo kita menggali informasi, ayo kita menalar dan latihan soal. Pengertian peluang teoretik. Peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel, di mana PA adalah peluang, NA adalah frekuensi kejadian yang diharapkan, NS adalah frekuensi seluruh percobaan. Maka rumusnya adalah peluang A atau kejadian A adalah NA per NS. Ayo kita amati, misalkan dalam suatu eksperimen pada pelemparan satu koin. Di dalam koin itu ada gambar dan ada angka, sehingga ruang sampelnya adalah gambar dan angka. Maka NS-nya yaitu banyak anggota ini, yaitu 2. Kejadian A hasil sisi angka, maka titik sampelnya hanya ada angka itu sendiri. Banyak titik sampel NA yang angka adalah 1, maka peluangnya NA rumusnya 1 per NS yaitu 2. Kita kerjakan baris yang kedua, ruang sampel S untuk satu koin yaitu gambar dan angka. Maka NS-nya yaitu ada 2. Hasil sisi gambar, maka titik sampelnya adalah gambar. Banyak titik sampel untuk gambar satu koin hanya ada 1. Maka peluang teoretiknya NA yaitu 1 per NS yaitu 2. Pada eksperimen yaitu pada pengelindingan satu dadu. Untuk dadu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya sebanyak 6. Hasil mata dadu 3, maka titik sampelnya hanya angka 3 itu. Banyak titik sampel untuk angka 3 pada dadu hanya ada 1, sehingga peluang teoretiknya NA 1 per NS yaitu 6. Ruang sampel pengelindingan satu dadu tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka NS-nya ada 6. Hasil mata dadu 7. Kita perhatikan gambar ini, ternyata tidak ada angka 7, maka titik sampelnya adalah kosong. Atau kita tulis kosong. Banyak titik sampel karena kosong, banyaknya adalah 0. Sehingga peluangnya adalah NA adalah 0 per NS sama dengan 6. 0 per 6 sama dengan 0. Pengelindingan satu dadu ruang sampelnya tetap 1 sampai 6, NS-nya 6. Hasil mata dadu genap yaitu untuk bilangan genap 2, 4, dan 6. Sehingga banyak titik sampelnya yaitu sebanyak 3. Maka peluangnya NA-nya 3 per NS-nya adalah 6 atau 1 per 2. Ruang sampel pengelindingan satu dadu 1 sampai 6, maka NS-nya 6. Hasil mata dadu prima. Prima yaitu 2, 3, dan 5. Maka banyak titik sampelnya sebanyak 3. Maka peluang teoretiknya NA-nya 3
per NS yaitu 6. Kalau sama-sama dibagi 3, dihasilkan 1/2. Kita perhatikan ini, banyak titik sampel jika 1, maka kejadian yang hanya memuat 1 hasil atau titik sampel maka disebut dengan kejadian dasar. Kalau seperti ini, kejadian yang tidak memuat titik sampel maka kejadian mustahil atau peluangnya sama dengan 0, dengan kata lain tidak mungkin terjadi. Ayo kita menggali informasi. Ruang sampel percobaan pelemparan koin uang logam yang mempunyai 2 sisi yaitu angka kita simbolkan dengan A dan gambar kita simbolkan dengan G. Misalkan ini adalah angka dan ini adalah gambar. Nomor 1, jika kita melempar satu koin sebanyak 1 kali, kemungkinan hasil adalah angka atau gambar. Sehingga dapat ditulis A, G di dalam kurung kurawal. Nomor 2, jika kita melempar 2 koin merah dan kuning sebanyak 1 kali, maka ada 4 kemungkinan yaitu hasilnya misalkan adalah koin merah dan ini adalah koin kuning. Kita bisa menggunakan diagram pohon. Untuk koin merah mungkin yang muncul pertama adalah angka dan koin kuning adalah angka. Maka yang dihasilkan adalah angka-angka. Jika koin kuning yang keluar adalah gambar, maka yang dihasilkan adalah angka gambar. Jika koin merah yang keluar adalah gambar dan koin kuning yang keluar adalah angka, maka yang dihasilkan adalah gambar angka. Jika koin merah gambar dan koin kuning adalah gambar, maka yang dihasilkan adalah gambar-gambar. Sehingga ini dapat disimbolkan dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Jika kita menggunakan tabel, kita perhatikan ini. Ini untuk koin merah bisa angka dan gambar. Koin kuning juga bisa angka dan gambar. Kita pertemukan angka dengan angka sehingga menghasilkan angka-angka. Jika yang merah angka dan kuning gambar, maka hasilnya adalah angka gambar. Jika koin merah gambar dan koin kuning adalah angka, maka yang dihasilkan adalah gambar angka. Jika koin merah gambar dan koin kuning gambar, maka yang dihasilkan adalah gambar gambar. Maka ini disebut dengan titik sampel atau kemungkinan yang muncul atau terjadi. Jika kita melempar 3 koin warna merah, kuning, dan hijau 1 kali, bagaimanakah ruang sampelnya? Kita bisa menggunakan diagram pohon. Misalkan koin pertama adalah warna merah, yang keluar adalah angka. Jika yang kuning adalah angka dan warna hijau adalah angka, maka yang dihasilkan adalah angka-angka-angka. Jika warna hijau yang keluar adalah gambar, maka yang dihasilkan adalah angka-angka gambar. Jika warna kuning yang keluar adalah gambar dan warna hijau adalah angka, maka yang keluar adalah angka gambar angka. Jika warna hijau yang keluar adalah gambar, maka yang dihasilkan adalah angka gambar gambar. Jika koin merah yang keluar adalah gambar dan koin kuning adalah angka,
dan koin hijau adalah angka, maka yang dihasilkan adalah gambar angka-angka. Jika yang keluar koin hijau adalah gambar, maka yang dihasilkan adalah gambar angka gambar. Jika koin kuning yang keluar adalah gambar dan koin hijau adalah angka, maka yang dihasilkan adalah gambar-gambar angka. Jika koin hijau yang keluar adalah gambar, maka yang dihasilkan adalah gambar-gambar gambar. Maka ruang sampelnya adalah ini, yaitu angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar gambar. Jika menggunakan tabel, maka tidak dapat dikerjakan sekaligus. Kita harus mencari dua koin terlebih dahulu. Misalkan koin yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu kuning dan hijau. Maka koin kuning dan hijau menghasilkan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Setelah itu baru dilaksanakan dengan pengerjaan dengan koin yang merah. Jika koin merah adalah angka dan koin kuning dan hijau adalah angka-angka, maka yang dihasilkan adalah angka-angka-angka. Koin yang merah angka, koin yang kuning dan hijau adalah angka gambar, maka yang dihasilkan adalah angka-angka gambar. Dan koin yang kuning dan hijau gambar angka, maka yang dihasilkan angka gambar angka. Koin kuning dan hijau gambar gambar, maka yang dihasilkan angka gambar gambar. Jika koin yang merah adalah gambar, sedangkan koin kuning dan hijau angka-angka, maka yang dihasilkan gambar angka-angka. Koin kuning dan hijau angka gambar, maka yang dihasilkan gambar angka gambar. Koin kuning dan hijau gambar angka, maka yang dihasilkan gambar gambar angka. Koin kuning dan hijau gambar gambar, maka yang dihasilkan adalah gambar gambar gambar. Jadi di sini kita bisa menggunakan tabel atau diagram pohon. Untuk menentukan banyak titik sampel eksperimen, suatu eksperimen bisa menggunakan prinsip dasar perhitungan, misalnya eksperimen 3 koin uang logam. Misalkan banyak hasil yang mungkin pada koin pertama adalah 2, koin kedua adalah 2, koin ketiga adalah 2. Ini kita kalikan semua, sehingga 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 8 ini adalah jumlah titik sampelnya. Ayo kita menalar. Nomor 1. Mungkinkah banyak titik sampel pada suatu kejadian bisa lebih dari ruang sampelnya? Kita harus ingat, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan titik sampelnya adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga tidak mungkin banyak titik sampel suatu kejadian melebihi ruang sampelnya. Nomor 2. Adakah kejadian yang memiliki peluang sama dengan 1? Jika ada, jelaskan dalam kejadian yang bagaimana. Jawabannya adalah ada, yaitu ketika banyak titik sampel suatu kejadian sama dengan banyak titik sampel dari ruang sampel. Contohnya adalah pada pengambilan kelereng merah, maka ruang sampelnya yaitu kelereng merah.
dan titik sampelnya adalah kelereng merah tersebut, sehingga hanya satu kejadian, maka peluangnya adalah 1. Nomor 3, berapa banyak titik sampel suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi? Kita harus ingat ruang sampel dan titik sampel. Contohnya yaitu pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan titik sampelnya misalkan kemungkinan keluar angka 7. Jadi ini adalah kejadian yang tidak mungkin. Sehingga banyak titik sampelnya yaitu 0. Nomor 4, dapatkah kalian menyimpulkan antara berapa sampai berapa peluang terjadinya suatu kejadian? Misalnya, pada terambilnya kelereng merah pada kantong yang hanya berisi satu kelereng merah, maka ini peluangnya adalah hanya 1. Misalkan pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah 1 sampai 6. Peluang angka yang menghadap ke atas adalah angka 1, karena angka 1 hanya 1, maka peluangnya adalah 1/6. Jika angka yang menghadap ke atas adalah angka genap, maka peluangnya angka genap yaitu 2, 4, dan 6. Karena ada 3, peluangnya 3/6, atau sama dengan 1/2. Contoh berikutnya, angka yang menghadap ke atas adalah angka 7. Pada dadu tidak ada angka 7, sehingga peluangnya adalah 0. Sehingga peluang antara berapa sampai berapa, maka peluang itu antara 0 sampai 1. Ini ada sama dengannya. Nomor 5, misalkan peluang kejadian A adalah PA, sedangkan PA pangkat C dibaca peluang kejadian A komplement, diartikan peluang bukan kejadian A. Jelaskan hubungan PA dengan PA pangkat C. Jadi di sini PA atau peluang kejadian A jika ditambahkan peluang kejadian bukan A itu sama dengan 1. Sehingga PA pangkat komplement sama dengan 1, PA kita pindah ke sana menjadi dikurangi PA. Pada Ayo Kita Berlatih 10.2, tentukan banyak titik sampel dari ruang sampel eksperimen A, 2 dadu, B, 1 koin, 1 dadu, C, 2 koin, 1 dadu. Misalkan kita ilustrasikan yang B, kita buat tabel seperti ini. Karena 1 koin, ini untuk koin. Koin itu ada angka dan gambar. Untuk dadu, maka angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemungkinan yang muncul yaitu angka dan 1, angka dan 2, angka dan 3, angka dan 4, angka dan 5, angka dan 6. Sedangkan untuk gambar, gambar dan 1, gambar dan 2, gambar dan 3, gambar dan 4, gambar dan 5, gambar dan 6. Sehingga banyak titik sampel kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebanyak 12. Atau bisa kita menghitung untuk koin, karena ada 1 koin, banyak titik sampelnya adalah 2, kita kalikan dadu, banyak titik sampelnya adalah 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Yang A, jika 2 dadu, dadu itu adalah 6. Untuk 1 dadu, karena ada 2, maka kita kalikan 6.
sehingga 6 kali 6 36. Yang C, 2 koin. Karena 2 koin, untuk satu koin ada titik sampelnya ada 2, yaitu 2 satu koin berikutnya 2 untuk dadu 6, sehingga 2 kali 2 4, 4 kali 6 24. Ini adalah banyak titik sampelnya. Demikian pembelajaran kegiatan 10.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.